Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, anak-anakku sekalian. Kelas 12, kembali lagi dengan Ibu Lintang atau Miss Lintang dalam mata pelajaran Bahasa Inggris. Hari ini, today, Senin 31 Agustus 2020, kita masih membahas tentang explanation text, cause and effect. Ya, pertama-tama kamu tahu nggak sih kalau explanation text itu sangat membantu dalam keingintahuan kamu terhadap banyak hal. Ya, contohnya nanti akan Ibu terangkan di slide berikutnya. Oke, disimak ya. Pernah nggak sih kamu merasa penasaran sama sesuatu? Pasti awalnya kamu bertanya-tanya, mengapa suatu hal bisa terjadi? Contohnya, hujan kok bisa turun ya? Kok tsunami bisa terjadi ya? Nah, hal-hal seperti itu akhirnya kamu cari tahu jawabannya dengan bertanya kepada guru, teman, atau bahkan membaca teks seperti explanation text yang bisa menjawab rasa penasaran kamu. Nah, berarti explanation text itu adalah teks yang menerangkan hal-hal yang terjadi yang ada di sekitar kita. Nah, kamu nggak perlu lagi tuh bingung, kok bisa ya? Bagaimana ya caranya? Why? How? Nah, kamu dengan membaca explanation text, maka terjawab sudah penasaran-penasaran atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kamu. Nah, untuk tahu tentang explanation text itu seperti apa, nah hari ini pengertian explanation text akan dijelaskan lagi oleh Ibu, yaitu explanation text itu adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang tujuannya menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu proses tersebut terjadi, atau menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Fungsinya apa ya? Fungsinya adalah memberikan informasi kepada kamu sebagai pembaca tentang suatu proses tersebut. Contohnya seperti teks yang menjelaskan bagaimana metamorfosis kupu-kupu, atau bagaimana hujan turun, atau bagaimana tsunami bisa terjadi. Explanation text itu hampir mirip dengan prosedur teks. Loh, miripnya di mana ya? Ya, ciri-cirinya itu hampir sama, sama-sama menjelaskan kepada para pembaca. Tetapi, fungsinya ternyata beda, yaitu prosedur teks itu fungsinya adalah menjelaskan cara melakukan sesuatu atau proses. Berarti prosedur teks itu adalah menjelaskan cara ya fungsinya. Kalau explanation text itu adalah menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. Jadi perbedaan antara prosedur teks dan explanation text adalah di bagian cara dan bagaimana. Prosedur untuk cara, explanation untuk menjelaskan. Ada dua tipe penulisan explanation text. Teks pertama yaitu menjelaskan mengapa sesuatu terjadi atau why. Contohnya, mengapa kaca berembun ketika kita mandi. Dan teks kedua adalah menjelaskan tentang bagaimana sesuatu terjadi atau how. Contohnya, bagaimana longsor bisa terjadi. Nah, dua contoh ini merupakan salah satu judul explanation text yang bisa kalian cari sebagai referensi untuk keingintahuan kalian. Nah, pengertian cause and effect. Pengertian cause and effect ini punya arti sendiri-sendiri. Jadi, cause punya artinya sendiri, effect punya artinya sendiri. Nah, paragraf cause and effect itu adalah sejenis paragraf yang terdiri dari analisa-analisa penulis mengenai sebab dan akibat. Umumnya dipakai untuk penulisan esai atau explanation text. Jadi nanti kalau misalnya kamu masuk ke jenjang perkuliahan, itu kamu akan dihadapkan dengan atau bertemu dengan pelajaran esai, penulisan esai.
Nah, biasanya penulisan esai ini pasti harus ada atau menjelaskan tentang cause and effect gitu. Nah, cause ini adalah penyebab atau kejadian yang muncul untuk mengenali sebab dalam suatu bacaan. Kamu bisa bertanya pada diri sendiri saat membacanya, why this happen? Mengapa hal ini terjadi? Jawaban dari hal tersebut adalah penyebab kejadian. Nah, untuk efek adalah akibat atau hasil yang diperoleh dari suatu kejadian. Untuk mengenali akibat dalam suatu bacaan. Contohnya, what happened? Apa yang terjadi? Nah, contoh cause and effect ini seperti tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi begitu ya, ada penyebab dan juga akibat. Kenapa sih tsunami itu terjadi? Tsunami terjadi karena adanya lempengan tektonik atau gempa di laut. Nah, seperti itu ya, jadi penyebab atau akibatnya. Nah, di dalam explanation text cause and effect terdapat susunan atau yang biasa kita kenal generic structure. Contohnya ada 3, seperti di bawah ini, yaitu mempunyai gagasan utama pada kalimat topik yang akan dibahas dalam isi keseluruhan paragraf. Yang kedua adalah mempunyai supporting detail atau kalimat-kalimat penunjang yang berupa penyebab. Lalu yang ketiga diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang berupa akibatnya. Gaya bahasa yang dipakai dalam explanation text cause and effect yaitu seperti berikut. Yaitu nomor 1, memakai tense yang bergantung pada konteks waktu dalam sebuah kalimat. Dengan kata lain bisa bertenses past tense, present tense, atau future tense. Nah, nomor 2, banyak memakai kata kerja atau verb dalam kalimat aktif dan pasif. Yang ketiga, memakai kata transisi. Nah, kata transisi ini akan sering sekali kamu temui dalam paragraf teks eksplanasi. Contohnya seperti because, due to, consequently, as a result, and causes. Lalu yang terakhir, yang keempat, memakai sudut pandang orang ketiga. Keempat ini, gaya bahasa akan kamu temui di slide selanjutnya. Banyak yang bertanya, kok bisa ya orang-orang paham bahasa Inggris? Nah, Ibu akan memberikan masukan kepada kamu untuk lebih memahami bahasa Inggris seperti teman-teman kamu atau orang-orang lainnya. Nah, dalam memahami bahasa Inggris, kita tidak akan pernah luput dari membawa kamus kemana-mana. Ya, tidak harus kamus buku. Untuk saat ini, kamus digital yang ada di HP kamu sangat-sangatlah membantu. Maka sering-seringlah kamu menggunakan kamus yang ada di HP kamu. Nah, ini Ibu akan memberikan masukan bagaimana cara menerjemahkan suatu teks. Cara menerjemahkan suatu teks itu ada 3, yaitu baca keseluruhan teks. Dalam explanation text, kamu harus membaca keseluruhan teks tersebut, ya, dengan sangat hati-hati dan pelan-pelan. Ini hanya berlaku ketika kamu mengerjakan tugas yang tidak memakan waktu, seperti sedang belajar bahasa Inggris untuk mencari kosakata. Tapi tidak bisa kamu baca secara keseluruhan dengan lama ketika kamu saat ujian. Nah, fungsinya baca keseluruhan teks adalah mengetahui gambaran umum tentang teks tersebut, sehingga kita tuh dapat menerka-nerka kata-kata atau istilah yang terdapat pada teks tersebut. Jadi ketika kamu menemukan vocabulary atau kosakata yang tidak kamu tahu artinya, kamu dapat menerka-nerka terlebih dahulu, bukan langsung di skip atau tidak dilanjutkan gitu bacaannya. Lalu dalam bahasa Inggris satu kata dapat bermakna lebih dari satu, sehingga semua bergantung pada konteks yang dibahas dalam teks tersebut. Jadi ketika kamu nanti mendapatkan kosakata yang baru, itu pasti banyak sekali makna-maknanya. Nah, kamu harus menerka-nerka mana arti yang pas dengan konteks bacaan yang ada di paragraf tersebut. Lalu yang kedua adalah mulai menerjemahkan dan mencari kata-kata sulit untuk dicari dalam kamus. Ingat, untuk mencari arti terdekat dengan kata sebelumnya dan sesudahnya.
serta tetap berpegang pada konteks yang dibahas. Nah, yang seperti Ibu bilang sebelumnya, menerjemahkan dan mencari kata-kata sulit. Nanti akan Ibu memberitahukan bagaimana caranya atau memilih kata-kata yang kamu kira sulit. Lalu yang ketiga adalah setelah selesai, baca teks sekali lagi untuk mengetahui apakah ada hal dalam terjemahan tersebut yang terasa janggal. Ya, jadi prosesnya adalah kamu pertama baca seluruh teksnya dulu nih, ya, dari atas sampai bawah tanpa kamu mengerti artinya, pokoknya baca aja. Yang kedua, mulai tuh cari kata-kata yang sulit atau kamu stabilo atau kamu garis bawahi kata-kata yang tidak kamu mengerti. Lalu yang ketiga adalah kamu cari artinya di kamus. Ya, cari arti-arti kata-kata yang sulit. Lalu setelahnya adalah baca kembali teks yang tadi kamu sudah cari kata-kata sulitnya, sudah kamu tahu artinya, maka kamu akan mengerti maksud dari keseluruhan teks tersebut. Oke? Nanti kamu boleh praktek hal-hal ini setelah Ibu menerangkan tentang explanation text. Ya, ini adalah contoh dari susunan atau general structure dari paragraf How does rain happen? Bagaimana hujan terjadi? Ya, di sini ada 3 paragraf. Yang pertama general statement, yang kedua explanation, yang ketiga closing. Closing ini bisa ada, tapi juga tidak bisa ada. Tidak sebagai hanya tambahan saja juga bisa. Ya, biasanya itu berupa opini atau kesimpulan dari bacaan di atas seperti explanation. Nah, kalau general statement biasanya adalah memperkenalkan, ya, seperti starter atau awalan bagaimana memperkenalkan judul yang ingin dibawakan di atas begitu. Ya, di sini adalah contoh kedua dari general structure yang judulnya butterfly metamorphosis. Di sini ada general statement dan explanation text. Jadi di sini tidak ada closing ya. Nah, di sini closing tidak dipakai atau tidak digunakan. Hanya general statement dan isinya. Nah, di general statement di sini ingin menjelaskan tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, di situ dijelaskan atau starternya atau awalannya dia ingin memberitahukan bagaimana sih caranya kupu-kupu ini melalui beberapa tahap. Nah, beberapa tahapnya itu akan dijelaskan di explanation. Jadi kamu ketika nanti membaca pertanyaan dari soal, ketika kamu bertanya bagaimana cara misalnya tahapan-tahapan metamorfosis, kamu nggak cari lagi tuh dengan membaca dari atas sampai bawah, karena penjelasan dari 4 stage atau 4 caranya itu ada di bagian tengah, yaitu explanation. Ya, ini adalah contoh general structure yang ketiga, yang lebih detail. Judulnya How a Tsunami Happens. Bagaimana tsunami terjadi. Nah, di sini ada 3 ya. Yang satu lagi ada di slide selanjutnya. Jadi ada general statement, explanation, dan closing. Nah, seperti yang Ibu amati sebelumnya, banyak sekali dari teman-teman atau kamu yang masih salah mencari kosakata yang sulit ya atau vocabulary yang sulit. Ya, contohnya yang seperti Ibu tandai ini yang berwarna merah adalah salah satu kata-kata yang sulit ya, kata-kata yang tidak bisa atau belum kamu mengerti gitu. Nah, yang warna biru adalah transisi atau kata-kata transisi atau keyword yang biasanya selalu ada di explanation text. Nanti jadi kalau misalnya kamu tugasnya untuk mencari kata-kata yang sulit seperti ini ya, bukan seperti are, they, atau is, itu bukan ya. Jadi yang Ibu garis bawahi adalah kata-kata yang seperti ini. Lalu yang di dalam explanation text juga seperti sama ya,
Justru di explanation text ini sering sekali penjelasan keywordnya lebih banyak karena di sini ada kata-kata yang menjadi kata penghubung dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Lalu yang terakhir di bagian conclusion yaitu adalah penutup, ya. Di sini sama, yaitu ada kata-kata transisi atau keyword dan juga ada kata-kata yang sulit atau kosakata yang sulit. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa explanation text itu adalah teks yang berisi tentang penjelasan-penjelasan bagaimana sesuatu terjadi, ya. Yaitu di situ ada paragraf cause and effect, sebab akibat. Nah, explanation text ini bisa kamu pahami dengan cara kamu harus membaca keseluruhan teks tersebut dan juga dengan mencari kata-kata yang sulit yang kamu temui artinya dengan membaca kamus, ya. Mulailah dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu, yaitu mencari kata-kata sulit, maka kamu akan terbiasa mengetahui banyak sekali kata-kata yang kamu kuasai. Maka ketika kamu mengerjakan soal atau misalnya menguasai bahasa Inggris, kamu akan lebih paham. Ya, jadi sedikit demi sedikit maka lama-lama menjadi bukit. Itu pun berlaku dalam pelajaran bahasa manapun. Oke, itu saja yang bisa Ibu jelaskan dalam materi explanation text ini. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa bertanya dengan Ibu di WhatsApp Ibu yang sudah Ibu berikan. Atau kamu bisa bertanya di grup. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you next time.